Kebencian Sila terhadap Suci akhirnya lagi-lagi membuat Sila merencanakan sesuatu untuk mencelakai Suci. Sila sangat menginginkan Suci lenyap dari kehidupannya. Akhirnya tersirat di dalam pikiran Sila yang bisa diandalkan untuk mencelakai Suci adalah Tarjo. Namun saat Sila memasuki kamar Tarjo, tak sengaja dia melihat sebuah topeng yang kala itu mengingatkan tentang kejadian penculikan Raisa. Ternyata Sila baru mengetahui bahwa Tarjo adalah dalang yang membuat Raisa jauh dari Sila saat ini. Sila pun sangat marah dan akhirnya dia memecat Tarjo dan mengusirnya dari rumahnya. Dan semua itu membuat Tarjo sangat dendam kepada Sila. Halo sahabat semua, dimanapun Anda berada, semoga hari ini kita masih diberikan kesehatan dan dilancarkan rezekinya. Di video kali ini saya akan membahas alur cerita sinetron Suci Dalam Cinta yang memiliki cerita sangat seru untuk kita saksikan dan sangat sayang untuk kita lewatkan. Sebelum kita lanjut dalam pembahasan video berikut ini, ada baiknya sahabat semua yang baru menemukan channel ini untuk menekan tombol like dan subscribe terlebih dahulu agar tidak ketinggalan info-info tentang sinetron Suci Dalam Cinta di episode yang akan datang. Dan saya sarankan kepada sahabat semua agar menonton video ini sampai selesai agar tidak terjadi kesalahpahaman di antara kita. Oke, kita lanjut ke pokok pembahasan. Kita lihat yang mana Suci sangat bersemangat melakukan pekerjaannya untuk sebuah kehidupan dan sedikit membuat ia telah tenang. Namun sayangnya Pak Harun masih saja mengejar-ngejar dia. Pak Harun yang kala itu bersama dengan dua anak buahnya akan menyebarkan kertas yang berisi tentang kehilangan seseorang, yang mana di dalamnya adalah foto seorang Suci, dan bagi siapa yang mendapatkan akan mendapat imbalan yang sangat fantastis. Anak buah Pak Harun pun menyebarkan dan membagikan kertas tersebut, yang kala itu juga tak sengaja Aisyah yang baru pulang dari sekolah menemukan kertas yang tercecer tersebut dan melihat bahwa di kertas tersebut ada foto wajah ibunya. Beruntungnya Suci pernah menceritakan kepada Aisyah bahwa dia pernah dikejar-kejar orang jahat, sehingga membuat Aisyah berpikir bahwa kedua orang ini adalah orang jahat yang sedang mencari ibunya. Setelah itu pun kedua orang ini menanyakan kepada Aisyah tentang foto tersebut. Aisyah pun tak menjawab, dan saking takutnya Aisyah, ia pun lari hingga membuat anak buah Pak Harun pun mengejarnya. Suci yang kala itu sedang menjemput Aisyah ke sekolahannya, dan Sapam di sana pun bilang bahwa semua anak-anak sudah pulang. Namun tak disangka Suci pun melihat selebar kertas yang berisikan fotonya tersebut dan akhirnya langsung mengingat Aisyah dan mencarinya. Alhasil topi Aisyah yang ketinggalan di jalan membuat Suci sangat khawatir, takut terjadi apa-apa dengan anaknya tersebut. Namun Aisyah yang saat itu berusaha bersembunyi akhirnya dapat ditangkap oleh anak buah Pak Harun. Dan Suci yang kala itu melihat Aisyah yang sedang ditangkap pun akhirnya memukul kedua orang itu dan membawa Aisyah lari. Tapi sayang, Suci pun malah tertangkap dengan tangan Pak Harun sendiri kala itu dan menyuruh Aisyah pergi mencari bantuan. Namun Aisyah pun bersembunyi di mobil penjual es. Suci yang berhasil melarikan diri dari pegangan Pak Harun pun segera mencari Aisyah, dan di dalam mobil itu pula Suci pun menemukan Aisyah bersembunyi. Akhirnya mereka pun terjebak di dalam mobil freezer yang sangat dingin tersebut yang membawa mereka pergi. Naasnya pemilik mobil itu hidupkan musik sehingga membuat ia tidak mendengar ada teriakan di belakang tempat duduknya. Suhu mobil tersebut yang terasa semakin lama semakin sangat dingin membuat Aisyah pun tak sadarkan diri. Suci yang sangat panik akhirnya menelpon Kinan dan meminta pertolongan. Namun Kinan yang tak tahu keberadaan mereka membuat dia sangat bingung. Di sisi lain akhirnya Tarjo pun mengirimkan pesan kepada Sila yang kala itu Sila sedang bersama Rafa. Sila yang terkejut melihat pesan tersebut membuat Rafa sangat penasaran. Ada apakah dengan istrinya?
Rafa pun mengintip Sila yang kala itu sedang menelpon Tarjo. Yang kala itu Tarjo sedang berusaha memeras Sila. Semua itu sangat membuat Rafa pun semakin penasaran. Apalagi di saat Sila bilang bahwa dirinya harus pergi menemani ibunya, alasan tersebut membuat Rafa semakin sangat-sangat penasaran. Dan akhirnya Rafa pun mengikuti Sila dari belakang. Namun Sila yang mengetahui bahwa dirinya diikuti Rafa, akhirnya ia berusaha menjauh dari kejaran Rafa dan ia pun tak terlihat lagi. Di sisi lain dalam perjalanannya, Kinan pun mendapatkan sebuah petunjuk. Ia sempat melihat mobil es yang dimaksud ada di depannya. Namun sayang di saat akan melakukan pengejaran, ia terhalang oleh mobil yang berada di depannya. Dan ia tak menyangka bahwa itu adalah mobil partnernya, yaitu Pak Harun. Lalu Kinan pun bercerita kepada Pak Harun bahwa anak buahnya terjebak di dalam mobil. Dan Pak Harun pun yang menganggap bahwa Kinan adalah koleganya di masa depan. Akhirnya Pak Harun membantu Kinan mencari mobil tersebut. Yang sebenarnya di dalam mobil tersebut adalah Suci, orang yang dicarinya. Tak lama kemudian akhirnya mobil pun berhenti ketika sopir tersebut mendengar suara yang ada di belakangnya. Tapi sayang sekali di situ Aisyah sudah terlihat beku dan tak berdaya. Beruntungnya Kinan terlebih dahulu menemukan mereka sehingga Kinan pun membawa mereka ke rumah sakit. Di sisi lain Tarjo pun yang telah menunggu Sila dikejutkan oleh kedatangan 3 preman yang adalah suruhan Sila. Dan Tarjo pun dihajar, lalu mereka pun menggebukinnya hingga Tarjo terkapar. Dan akhirnya Sila pun datang mengambil handphone Tarjo. Sila menyangka bahwa bukti-bukti tersebut ada di handphone tersebut, yang membuat kejahatan Sila tak akan pernah terungkap. Di situ pun Tarjo sial lagi. Terima kasih yang telah menonton dan masih setia bersama channel kami. Saksikan episode berikutnya yang lebih seru dan pastinya dapat menghibur kita semua. Saya Adam pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.